Saudaraku Bani Jawi, juga saudaraku Bani-Bani yang lain, Bani Ishak, Bani Ismail. Di sini saya menerangkan hal kiamat. Kiamat yang banyak sekali di luaran sana, di luaran teriakan kiamat sudah dekat. Kiamat sudah dekat. Apa itu kiamat? Saya jelaskan ya. Kiamat itu dalam arti sesungguhnya adalah bangkitnya orang mati, hati yang mereka berjalan ke sana kemari, keliling kemana-mana, tapi hatinya mati. Sudah tidak sadar, jadi seperti zombie yang siap menerkam apapun ya. Nah, itu dibangkitkan dengan kesadaran. Woi, bangkit, sadar, itu kiamat sesungguhnya. Dari zaman Adam sampai sekarang itu tidak ada yang namanya kiamat. Hancur leburnya manusia, jagat raya ini hancur lebur, tidak ada. Terjaga oleh Sang Karya. Kasihan ya, Sang Karya kerja capek-capek dihancurin. Terus kalau nggak ada umat manusia, beliau kerja apa? Nganggur dong, PHK. Ya ada. Jadi kata kiamat sesungguhnya adalah bangkitnya kesadaran manusia menjadi manusia utuh yang tahu dia hidup itu untuk apa. Kamu diciptakan oleh Sang Maha Karya itu untuk apa? Untuk bikin ricuh, kerusakan di muka bumi, atau sadar bahwa kamu hidup itu untuk meneruskan menjadi kaki tangannya Sang Pencipta, melestarikan alam semesta dan bumi seisinya. Sadar, oi, kiamat. Nah, diiringi oleh apa? Diiringi oleh meletusnya gunung berapi, bencana alam, udah ketakutan, gunung meletus, baru ingat Allah Akbar, tolong. Hei, gunung meletus itu dia punya tugas, ditugaskan oleh Allah pribadi untuk melestarikan, berkelanjutan. Satu, bebannya sudah banyak ya, beban materialnya sudah banyak, harus dikeluarkan duit, sama kayak kita makan, perut kita buncit, harus keluar nggak? Tanya, keluarlah, jerak. Itu gunung meletus. Dia punya tugas mengeluarkan isi perutnya untuk umat. Paham? Bencana alam di mana-mana. Ya. Karena apa? Umat manusia tidak memelihara alam. Ya. Banjir, ini itu.
di mana-mana. Nggak apa itu, nggak apa. Tujuannya apa? Pasti ada tujuan, ada hikmah terselubung. Sang pencipta sedang membangun suatu peradaban baru. Peradaban baru. Woi, kiamat, bangkit, bangun. Bangun, jangan mati otakmu, hatimu. Bangun, bangun manusia yang diberi akal, diberi ilmu oleh Sang Maha Karya untuk meneruskan karyanya lewat tangan manusia. Oi, itu tugas kita yang masih hidup. Yang udah mati udah nggak usah ada berusir. Udah mati udah selesai tugasnya. Yang masih hidup nih, yang masih hidup, ada berita kiamat sudah dekat, kiamat sudah dekat. Kita lihat nih ciri-cirinya begini. Hoi, akan muncul nabi baru. Apa? Nabi akhir zaman. Sudah 600 tahun. 600 tahun ke belakang ada nabi. 600 belakangnya lagi ada nabi. Nah, ada nabi. Nah, nabi tersebut punya tugas. Makanya beliau itu selalu mengatakan, ini akhir zamanku, akan muncul zaman yang baru, regenerasi. Tuhan pun juga sedang menggenerasi alam semesta, juga regenerasi keturunanmu. Paham? Ajarannya diregenerasi kayak sekarang nih. Regenerasi zamannya apa? Digital. Dulu nggak ada. Terus kalau orang lagi membuat semua, mau pegang HP ini, pegang HP ya, pegang HP, dibilang apa? Haram, bid'ah. Woi, Allah sedang meregenerasi umatnya, mengganti umat baru yang paham, yang mengerti. Mungkin yang lain sudah paham, sudah ngerti, cuman ada keterbatasan kehidupan. Hidupnya sudah selesai, udah diteruskan lagi sama generasi yang akan datang. Kiamat itu jangan ditakut-takutin. Kiamat nanti dong begini, jangan. Mau dijelasin lagi, apabila utusan terakhir zaman itu 600 tahun mereka datang, pekerjaannya cuma sebentar, enggak lama, enggak 600 tahun, sebentar ya, sebentar, enggak sampai 100 tahun untuk saat ini. Dari Isa tuh umur berapa dia? Sebentar kan. Muhammad sebentar kan. Enggak ratusan ribuan tahun, enggak kan. Itu beliau diberikan tanggung jawab menyampaikan, zamanku sudah selesai, akan mendapatkan apa? Zaman baru. Apa? Regenerasi. Juga ajarannya akan beregenerasi menjadi yang baru tadi. Bentuknya apa yang baru? Nah, kalau sekarang regenerasi bentuk baru apa? Paham? Makanya para nabi itu diberi keahlian, kalau orang sekarang bilang mukjizat, membelah. Keris itu membelah bumi ya, manusia di bumi ini dibelah.
dibelah pas tengah. Itu namanya Kris. Kalau orang Katolik bilang Kristus membelah. Nabi Muhammad membelah apa? Bulan, membelah. Musa membelah lautan. Membelah. Itu tanda-tandanya tugas dia sudah mau selesai. Sebagai manusia yang menyampaikan karya Tuhan sudah selesai. Dia diberi tugas kenabian itu nggak lama, karena wujudnya masih manusia. Nunggu nanti akan begini, tanda-tanda kiamat tuh akan turunnya Isa Al-Masih. Woi, Isa Al-Masih sudah wafat. Nggak ada orang yang udah mati hidup lagi, nggak ada. Halo. Yang turun adalah ajarannya. Diturunkan ajarannya, disesuaikan dengan zaman. Disesuaikan dengan zaman, nggak kayak dulu. Zaman dulu naik kuda. Ya, bambah kita naik kuda, sekarang pakai motor. Itu perubahan zaman. Nggak ada. Nabi Isa turun. Yang turun ajarannya. Nabi Muhammad yang turun ajarannya. Diturunkan, dipegang ajaranku. Buka kitabnya, udah selesai tugasnya. Pulang ke Sang Pencipta. Rohnya sudah pulang. Jasadnya sudah pulang ke ibu. Roh pulang ke Sang Cipta roh. Jasad pulang ke Sang Pencipta jasad. Paham? Apa itu Sang Pencipta jasad? Jasad wadak, badan ibu. Kembali ke ibu, ke kandungan ibu bumi. Paham ya? Kris membelah, Kristus membelah. Ajaran Kristus, ajaran apa namanya itu, dilarang ajaran Kristus. Woi, siapa yang bisa ngelarang